Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2657 hari renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18. Di bawah perikop, jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya menangkap bahwa Rasul Paulus sedang curhat dalam firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita tidak bisa menghindar dari umur. Yang semakin hari kita semakin tua. Saudara, makanya Rasul Paulus berkata di sini, meskipun manusia lahiria kami semakin merosot. Artinya kekuatan, power dari Rasul Paulus semakin merosot, semakin lemah. Tetapi yang luar biasanya yang dikatakan di sini di ayat 16, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita harus dewasa dalam Tuhan. Amin. Saudara, memang betul dari hari ke hari kita tidak bisa mengelak dari usia, dari umur yang semakin hari semakin tua. Tapi kita harus berubah. Amin. Harus dibaharui dari hari ke hari. Jangan sampai kita tidak ada pertumbuhan iman. Saudara ya dikasihi Tuhan, perbedaan dari kayu yang sudah dijadikan papan, yang dijadikan tiang, dinding di rumah saudara dengan pohon yang ada di luar yang masih hijau daunnya, apa bedanya? Bedanya yang ada di rumah kita, saudara, yang sudah jadi papan, jadi tiang itu pohon yang sudah mati. Dia sudah tidak ada pertumbuhan, itu bedanya. Sedangkan pohon yang daunnya masih hijau, dia masih terus bertumbuh. Dia terus tambah tinggi, tambah besar, karena ada pertumbuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan kita. Jangan sampai kita mati rohani, sehingga tidak ada pertumbuhan, tidak ada proses yang dari hari ke hari semakin disempurnakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bertumbuh. Makanya kita harus semakin hari semakin dibaharui. Amin.
kelakuan kita, sifat kita sudah seharusnya semakin bertambah usia, semakin dewasa, bukan sebaliknya. Semakin tua tetapi kelakuan masih anak-anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus dalam usianya yang mungkin sudah lanjut, sudah semakin lemah, tapi tidak tawar hati. Artinya apa? Tidak patah semangat. Walaupun tubuhnya semakin lemah karena termakan usia, tapi dia tetap bersemangat dalam memberitakan kabar baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa ada sesuatu pesan yang luar biasa yang Rasul Paulus mau sampaikan kepada kita sebagai penguatan iman. Amin. Bahwa kita harus terus semangat di dalam mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Kita harus berubah. Hati kita harus berubah. Diubahkan dari hari ke hari. Semakin serupa dengan teladan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, yang kedua, pelajaran yang kedua ayat 17, perhatikan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini kita semua diingatkan bahwa benar mengikut Yesus kita harus bayar harga, kita harus pikul salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau memberikan penguatan kepada kita bahwa apa yang kita alami, penderitaan, penganiayaan itu semua masih ringan. Saudara harus melihat kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagaimana penderitaannya yang begitu luar biasa menyakitkan. Tapi seringkali kita banyak mengeluh. Baru Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan yang levelnya mungkin yang paling rendah, kita sudah apa saudara? Sudah keok. Kita sudah menggerutu. Kita sudah bersungut-sungut. Padahal penderitaan yang kita alami ini belum ada apa-apanya dengan penderitaan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun kita menderita, kita sudah hidup dalam kebenaran, kita tidak buat salah, lalu kita harus menderita karena iman kita kepada Yesus Kristus. Bukankah itu satu sukacita? Sebab kita tidak bersalah, tetapi kita harus menanggung penderitaan. Saudara, itu satu sukacita bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini meneguhkan kita bahwa penderitaan ringan yang kita alami sekarang itu mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang besar. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin menderita, semakin susah kita ada di dalam dunia ini karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan, semakin mulia yang akan saudara dan saya dapatkan dalam kerajaan yang kekal itu. Amin. Haleluya. Saudara jangan suka mengeluh. Baru diizinkan ada masalah sedikit, saudara sudah ngambek. Sudah tidak mau pergi ke gereja. Sudah tidak mau melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, mental seperti itu mental anak kecil. Yang masih cengeng, baru digertak sedikit. Baru di mata besar sama orang, sudah cengeng, sudah ngambek, sudah nangis, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus terus bertumbuh. Amin. Harus semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Jadi ketika Tuhan izinkan kita mengalami ada satu pergumulan, saudara, kita harus mengimani bahwa apa yang kita alami, penderitaan, penganiayaan yang berat yang sekarang ini, sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan bagi kita sebagai upah buat saudara dan saya. Semakin berat masalah, persoalan, pergumulan kita,
karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan, semakin besar kemuliaan yang akan Tuhan berikan buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap setia ikut Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara gak kuat, akhirnya saudara menyangkal Yesus. Padahal ada kemuliaan besar yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Tapi karena kita menyangkal Yesus di tengah jalan, akhirnya tidak kita dapatkan. Bertahanlah, tetaplah setia. Memang berat saudara, tapi yakin bahwa yang kita dapatkan itu sesuatu yang kekal. Selama kita ada di dunia ini kan masih bisa terhitung waktunya. Kita menderita mungkin ya setahun, 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang puluhan tahun. Tapi itu kan hanya sementara. Selama kita ada di dunia masih terhitung. Tapi kalau sudah bicara kekekalan, itu sudah gak ada batas. Tahun, sudah selama-lamanya saudara. Dan Tuhan memberikan kepada orang-orang yang setia, yaitu kemuliaan kekal. Makanya saudara bertahan, sabar, tetaplah setia. Walaupun memang berat, memang sepertinya yang kita alami sesuatu yang tidak adil. Tapi tetaplah setia. Jangan menyangkal Yesus hanya karena sesuatu yang duniawi. Tetap setia. Amin. Sabar. Oh haleluya. Sebab ada upah yang besar yang Tuhan Yesus sudah sediakan buat saudara dan saya. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga saudara, ayat 18. Perhatikan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga ini bicara tentang iman. Iman kan ini memang belum kelihatan sekarang, belum. Tapi itu pasti. Saudara bicara tentang iman, ini bicara tentang sesuatu yang tidak terlihat, yang bersifat kekal. Amin. Saudara, kalau kita melihat sesuatu yang bisa kita lihat, itu sementara. Kita lihat rumah kita, itu hanya sementara. Kita melihat harta benda kita, itu hanya sementara karena itu terlihat. Yang kekal itu yang tidak terlihat. Dan ini bicara tentang iman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Walaupun mungkin ada banyak tantangan, ada banyak sekali tekanan. Tapi tetaplah beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena iman saudara dan saya tidak akan pernah sia-sia. Amin. Karena apa yang kita yakini selama kita masih hidup di dunia ini bicara tentang kekekalan. Amin. Memang belum terlihat, tapi itu pasti. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini. Tuhan menghendaki kita untuk tetap semangat dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan. Kita harus terus bertumbuh, diperbaharui dari hari ke hari. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia, sabar, dan tetap ikut Yesus. Walaupun berat, walaupun ada penganiayaan, penderitaan, bahkan pembunuhan karena iman kita. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, penderitaan ringan yang kita alami sekarang ini sedang mengerjakan bagi saudara dan saya kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan yang saudara dan saya sedang alami saat ini. Yang ketiga, saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar untuk tetap kuat dalam iman, percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Karena buah dari iman kita adalah hidup
kekal, hidup selama-lamanya. Oh haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Pulau Nusa Lembongan, Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.